Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri, untuk menyambut kedua mempelai memasuki ruangan ibadah. Inilah mempelai hari ini, Saudara Willy Andrianto Kurniawan dan Saudari Sieni Kosasi. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia hadir di sini. Bersamamu Bapa, ngalim maha tinggi, kekal mulia di sini, di kamping luka makan terbang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan karunia keselamatan diberikan kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus dicurahkan untuk menyatakan kehadiran Allah di antara kita. Shalom, Bapak, Ibu yang kekasih. Hari ini kita menjadi saksi di mana kedua anakmu, yaitu Saudara Willy Andrianto Kurniawan dan Saudari Sieni Kosasi akan masuk dalam pemberkatan kudus di tempat ini. Benar Tuhan, di hadirat-Mu kebahagiaan kami ada Tuhan. Di mana kalau sebentar lagi hamba akan menyampaikan firman kebenaran, biarlah firman yang hamba tabur menjadi dasar untuk Willy dan Sieni memasuki rumah tangga. Urapi kami semua yang hadir di tempat ini, jadikan kami sebagai murid-Mu yang mendengar firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman itu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Hari ini hari spesial Willy dan Sieni. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa buat mereka. Dan kita juga di tempat ini menyaksikan sebentar lagi Willy dan Sieni kita akan berkati. Bukan Willy dan Sieni dipersatukan, tetapi keluarga besar dari Willy dan Sieni juga dipersatukan di tempat ini. Inilah saya bilang kebesaran Tuhan. Suatu hal firman berkata bahwa manusia itu tidak baik seorang diri. Maka dia memberi pasangan yang sepadan. Saya percaya hari ini Saudara Willy telah diketemukan dengan pasangan yang serasi dari Tuhan, yaitu Sieni. Sebelum kalian masuk ke dalam pemberkatan, saya akan menyampaikan firman yang mengingatkan dasar-dasar tentang bagaimana kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu kalian pacaran, kemungkinan semua yang indah yang kalian temukan. Tetapi dalam kehidupan yang akan datang, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan firman kita sering dengar peribahasa mengatakan bahwa jalan itu tidak selalu mulus, pasti ada batu-batunya. Yang membuat kita sadar bahwa kita ini lemah di dunia ini. Pada waktu kita lemah, kita harus mengandalkan pada Tuhan Yesus Kristus.
Saya ambil dalam kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, di mana firman ini sering sekali kita dengar, tapi saya mengulang di tempat ini. Saya katakan ini judulnya tentang perkawinan di Kanaan. Dalam kitab rumah tangga, pasti saya katakan ada sesuatu yang membuat kita lemah sedikit. Tapi ingat, pada waktu kita lemah, kita cari Yesus sebagai Kristus, pada waktu itulah kita akan kuat. Kalau kita tahu perkawinan Kana ini adalah mujizat dari Tuhan Yesus yang pertama kali. Tapi ini menggambarkan apa yang akan terjadi di dunia ini. Setiap orang pasti mengalaminya. Kalau kita baca tentang Yohanes, kitab Yohanes ini tentang perkawinan di Kanaan. Bayangkan, di situ ada pesta perkawinan yang seperti hari ini juga dilakukan oleh keluarga di tempat ini. Di mana pada waktu merayakan resepsi, Firman mengatakan dia kekurangan anggur, minuman. Sepadai-padainya manusia, saya katakan, sudah detail sekali kita seorang manusia ini ada kelebihannya. Pernahkah terpikir mempelai di Kanaan ini, dia bisa kekurangan anggur, kekurangan air? Gak pernah, saya pikir. Tapi Tuhan mengingatkan, kita ini lemah. Pada waktu kita lemah, cari dia, maka mujizat itu akan terjadi. Dikatakan makanan cukup loh, minuman bisa kurang. Aneh enggak? Biasanya kan kalau kita pesta atau seperti yang dilakukan keluarga, semua pas persiapan pasti bagus semua. Tapi Tuhan mau menunjukkan sepadai-padai manusia punya rancangan, lebih baik rancangannya dari Tuhan. Ini suatu aib, saya bilang. Bayangkan, waktu pesta rame-ramenya, tahu-tahu anggur kurang. Tapi di situ saya katakan, kalau kita mengundang Tuhan Yesus, maka dia melakukan perkara yang besar. Dikatakan pada waktu mempelai ini mengadakan acara, dia mengundang orang tuanya Yesus dan teman-temannya. Tapi dia juga mengundang apa? Yesus dan murid-muridnya. Ya. Ayat 2 dikatakan, Yesus dan murid-muridnya diundang juga dalam perkawinan itu. Nah ini pentingnya. Willy dan Siani, undang Tuhan Yesus masuk dalam rumah tangga kalian. Setelah pesta berjalan, tahu-tahu pegawai bisik, anggur kurang. Saya bilang, ini merupakan suatu tuan rumah, suatu rasa malu. Dia berani mengundang orang banyak untuk hadir dalam pesta, tapi kekurangan anggur. Tapi untunglah Ibu Tuhan Yesus tahu. Sebab kita percaya setiap orang yang mengandalkan Tuhan Yesus tidak pernah dipermalukan. Ya. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur kepadanya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang, Ibu, waktu aku belum. Kenapa? Tuhan Yesus belum pertama kali melakukan mujizat. Tetapi ayat 5 ini suatu kepolosan kita. Jangan gunakan logika kita. Jangan gunakan kekuatan kita. Ayat 5 dikatakan kata Ibu Yesus kepada pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya. Apa yang dikatakan Tuhan, lakukan. Nurut katanya.
Apakah pada waktu itu pelayan itu tahu air akan menjadi anggur? Belum tahu. Ya. Tapi di sini menggambarkan mengikut Tuhan Yesus, jangan menggunakan kemampuan logika kita. Kita pasrah kepada Dia. Tapi Dia dengan otomatis beri hikmat kepada kita. Kalau kita baca di Yohanes dikatakan, di situ katanya ada 6 tempayan untuk basuhnya kaki. Tuhan Yesus bilang, isi tempayan itu dengan air. Saya katakan, belum pernah Tuhan Yesus melakukan air jadi anggur. Mujizat belum pernah. Tetapi pesan dari Ibu Tuhan Yesus, apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang menjadi impian Tuhan, ikuti. Akhirnya apa? Pelayan-pelayan itu mengikuti apa yang diomongkan Tuhan Yesus. Inilah kalau kita berserah kepada Tuhan, kita tahu Yesus itulah Raja segala Raja. Dia yang pencipta langit dan bumi. Dari atas langit sampai di bumi ini Dia yang punya. Dan kita mengaku Yesus sebagai juru selamat kita. Dan percaya Dialah Allah yang kita sembah. Ayat 8, inilah saya mujizat. Yang tak pernah dipikirkan seorang pun pada waktu itu. Dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air itu yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata, setiap orang yang menghidang anggur yang baik dulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Inilah mujizat. Hari ini saya mengingatkan khusus untuk Willy dan Siani. Undang Tuhan Yesus hadir dalam rumah tangga kalian. Dikatakan jelas sekali. Tuhan Yesus bilang, ambil air itu, kasihkan kepada kepala pesta. Kita baru baca, kepala pesta nggak tahu dari mana asalnya air, anggur yang dia minum. Pada waktu dia cicip bilang, oh anggur ini luar biasa. Bahkan dia bilang, biasanya orang pesta itu anggur yang baik di awal. Setelah habis itu baru yang nomor 2, nomor 3 dikasihkan. Tetapi kenapa engkau mempelai pria, kata Tuhan. Apa kata pelayannya? Engkau tetap menyimpan anggur sampai terakhir. Manusia itu terbatas. Manusia menciptakan minuman itu terbatas. Enak gak enak. Tetapi Alkitab dengan jelas. Kalau Tuhan Yesus yang melakukan. Walaupun dari air. Dia katakan anggur itu lebih enak dari segala-galanya. Itulah kuasa mujizat. Tuhan berkata, aku tetap menyertai setiap anak-anak yang berserah pada Dia. Inilah pesan saya kepada Willy dan Siani. Biarlah pernikahan kalian abadi sama selama-lamanya. Itulah yang kalian rindukan kan saat ini. Tapi untuk masuk dalam rumah tangga, hanya satu, undang Tuhan Yesus itu hadir di dalam rumah tangga kalian. Maka pada waktu Tuhan hadir, Tuhan memberi yang tak pernah kalian pikirkan, Tuhan beri yang terbaik. Dia berjanji, adakah seorang anak minta roti dikasih kalajengking?
Allah Bapa kita di surga lebih baik dari segala-galanya orang di dunia ini. Allah telah mencukupkan semua kebutuhan kalian yang kalian impian. Sebelum kalian mengucapkan janji nikah dan menyematkan cincin pernikahan. Jawablah pertanyaan saya sebagai hamba Tuhan, Willy Andrianto Kurniawan. Apakah engkau bersedia menerima Siani Kosasih menjadi istrimu yang sah dan satu-satunya, dan sebagai pria yang takut akan Tuhan? Apakah engkau bersedia untuk taat kepada firman Tuhan yang berkata, "Hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat"? Dan maukah engkau berjanji untuk bertanggung jawab atas kebahagiaannya, serta setia kepadanya dalam segala keadaan, baik dalam kekurangan maupun kelimpahan, sakit maupun sehat, susah maupun senang, dan sampai Bapa di surga memanggil pulang ke rumahnya? Dan apabila dalam pernikahanmu Tuhan mempercayakan anak-anak, maukah engkau bersama dengan istrimu berjanji untuk mendidik anak-anakmu dalam firman Tuhan sampai ketika mereka dewasa, mereka dapat mengambil keputusan untuk menjadi anak Tuhan? Apa jawabmu, Willy? Ya, saya bersedia. Amin. Itulah janji dari mempelai laki-laki. Sekarang saya akan bertanya kepada mempelai wanita. Jawablah pertanyaan saya sebagai hamba Tuhan, Siani Kosasih. Apakah engkau bersedia menerima Willy Andrianto Kurniawan menjadi suamimu yang sah dan satu-satunya, dan sebagai wanita yang takut akan Tuhan, engkau siap untuk taat kepada firman Tuhan yang berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Kristus"? Dan maukah engkau berjanji untuk setia kepadanya dan melayani dia dalam segala keadaan, baik dalam kekurangan maupun kelimpahan, sakit maupun sehat, susah maupun senang, sampai Bapa di surga memanggilmu pulang ke rumahnya? Dan apabila dalam pernikahanmu Tuhan mengurniakan putra maupun putri, apakah engkau bersama dengan suamimu berjanji untuk mendidik anak-anakmu dalam janji Tuhan sampai ketika mereka dewasa, mereka dapat mengambil keputusan untuk menjadi anak Tuhan? Apa jawabmu, Siani? Ya, saya bersedia. Puji Tuhan. Cincin yang saya pegang tadi terbuat dari emas murni dan bentuknya bundar tanpa ada ujung. Ini menggambarkan cincin yang akan sebentar lagi dikenakan ke jari Siani oleh Willy, menggambarkan bahwa cinta kalian adalah cinta yang murni dan tidak pernah putus sepanjang masa. Dengan sepenuh hati, saya, Willy Andrianto Kurniawan, memilih Siani Kosasih menjadi istri saya. Saya berjanji akan menjadi kekasih maupun teman. Saya berjanji akan menjadi pasangan. Saya berjanji akan menjadi teman dalam masalah. Amin. Saya berjanji akan menjadi sahabat saat berpetualang. Ya. Saya berjanji akan menjadi penggemar setia. Saya berjanji akan menjadi penyejuk dalam kesal. Amin. Dan saya berjanji akan menjadi kekuatan saat lemah sepanjang hidup saya. Silakan disematkan. Kita kasih aplaus. Silakan untuk foto. Dengan sepenuh hati ini, saya Siani Kosasih memilih Willy Andrianto Kurniawan menjadi suami saya. Saya berjanji menjadi kekasih maupun teman. Saya berjanji menjadi pasangan.
Saya berjanji menjadi teman dalam masalah. Saya berjanji menjadi penggemar setia. Saya berjanji menjadi sahabat saat berpetualang. Saya berjanji menjadi penyejuk dalam kesal. Saya berjanji menjadi kekuatan dalam lemah sepanjang hidup saya. Amin. Silakan. Silakan. Ya, kita kasih aplaus juga. Biarlah janji nikah kalian berdua diingat sepanjang masa. Itulah janji kalian untuk pasangan kalian dan kepada Tuhan. Oh, Yesus. Yo Yesus kurama rama papa. Oh Yesus. Tuhan, hamba membawa Kudus, mereka bukan dua tapi satu adanya. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba memberkati Willy yang saat ini sebagai suami, kepala dari keluarga, imam. Berkati Willy, berkati juga rumah tangga yang dibentuk mulai hari ini Tuhan. Apa yang dia kerjakan Kau buat berhasil. Bila iman dia tetap bersandar pada Engkau. Jika suatu saat dia menjadi seorang ayah, berikan dia hikmat untuk mendidik anak takut akan nama-Mu Tuhan. Hamba serahkan Willy ke tangan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga untuk Siani Tuhan, yang hari ini dia telah menjadi penolong yang setia untuk Willy Tuhan. Sebagai ibu dari anak-anak, jika suatu saat Engkau percayakan anak-anak, Engkau berikan juga hikmat untuk Siani, berkati kandungan dia Tuhan. Dan kami percaya biarlah anak-anak yang lahir dari kandungannya adalah anak-anak yang takut akan nama-Mu, yang akan membesar kerajaan-Mu Tuhan. Kami serahkan keluarga baru ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saat ini Siani telah menjadi istrimu yang sah dan satu-satunya. Dan engkau boleh memandang wajah Siani tanpa penghalang cadar. Silakan buka dan kasih wedding kiss.
Ya, kasih wedding kiss sebagai ya. Mereka adalah sah di mata Tuhan sebagai suami istri. Saya perkenalkan, inilah keluarga baru Bapak dan Ibu Welly Andrianton Kurniawan. Mereka sudah resmi sebagai suami dan istri melalui pemberkatan nikah yang dilakukan pada hari ini 25 Oktober 2025 di tempat ini. Kita kasih sambut dengan aplaus. Mereka adalah pasangan suami istri. Ma, terima kasih selama ini sudah melahirkan aku, sudah menjaga aku, merawat aku, membesarkan aku. Minta doa restu dari Mama supaya rumah tangga yang kubina ini akan menjadi rumah tangga yang baik, yang takut akan Tuhan dan selalu dalam lindungan Tuhan. Ya, silahkan kasih pelukan atau sun kepada Mama. Ya, silakan ya. Ya. Ya, kasih aplaus untuk dan mereka berdua telah selesai minta doa restu kepada dua orang tua. Silakan duduk. Ini Alkitab. Terimalah sebagai dasar dari kalian bangun rumah tangga. Ini bukan pajangan, tapi renungkanlah ini siang dan malam. Tuhan berkati. Selamat ya. Kemuliaan-Mu ya memenuhi tempat kudus-Mu, betapa mulia hadirat-Mu, Tuhan. Ku terkagum menyembah-Mu, ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu, betapa mulia hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ratagum menyembah-Mu. Tuhan, kami ucapkan syukur dan terima kasih pada hari ini di mana kedua anak-Mu, Welly dan Siani, telah dipersatuan dalam pernikahan kudus di tempat ini. Kami minta Tuhan biar Engkau sendiri yang menjadi nahkoda dari kehidupan rumah tangga dia. Kami mengundang Engkau hadir dalam pernikahan mereka, hadir dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, mereka telah dipersatukan saat ini. Begitu juga dengan keluarga besar dari Welly maupun Siani, juga Kau berkati Tuhan. Biarlah firman yang hamba sampaikan mengingatkan kami bahwa kami memang butuh Engkau melakukan mukjizat dalam diri kami. Kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Bahkan keluarga besar akan melakukan acara-acara selanjutnya. Kami minta penyertaan Engkau agar semua berjalan dengan baik. Berikan cuaca yang baik, tidak hujan, agar semua acara dapat berjalan dengan baik. Saudara kekasih, angkatlah kedua tangan kita. Oh Yesus, ku rama-rama Bapa.
terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Diberkatilah kehidupan rumah tangga kita, diberkatilah usaha dan pekerjaan kita, diberkati kesehatan kita, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Selamat. Puji nama Tuhan. These have made